الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والساهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam hendaknya juga senantiasa selalu kita kirimkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada beliau, insyaallah di yaumil jaza kelak, di yaumil mahsyar kita senantiasa mendapat bantuan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Judul atau tema khutbah kita kali ini adalah apa dan siapa kita. Namun sebelum khatib memulai isi khutbah ini, khatib mengimbau, mengajak kepada kita sekalian, terutama kepada diri pribadi, marilah kita dengan segenap kekuatan yang ada pada kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percayalah, dengan kekuatan iman dan takwa inilah yang dapat menyelamatkan, menenteramkan hati dan pikiran kita dalam menghadapi dunia seperti sekarang ini. Insyaallah jika kita meningkatkan iman dan takwa kita, kita akan selamat dan selalu hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu yang harus kita tempuh adalah mengenal Allah itu sendiri. Sedangkan untuk mengenal Allah, para ulama menuntun kita agar mengenal diri kita masing-masing. Terdapat suatu kata mutiara atau kata postulat di dalam kalangan para ulama yang berbunyi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Barang siapa yang ingin mengenal dirinya sendiri, maka ia harus mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya, maka ia pun harus mengenal dirinya sendiri. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sedangkan untuk mengenal diri, supaya mengenal diri kita, kiranya kita ajukan ada 5 pertanyaan yang mendasar, yang sama-sama harus kita temukan jawabannya pada kesempatan ini. Jadilah yang pertama adalah siapakah kita? Yang kedua, di manakah kita sekarang? Yang ketiga, apa tugas kita? Tugas pokok kita. Yang keempat, bagaimana cara kita melaksanakan tugas pokok tersebut? Dan yang terakhir, apa konsekuensi, pahalakah atau dosakah yang akan kita peroleh nanti seandainya tugas pokok itu kita laksanakan ataupun tidak? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, 5 pertanyaan ini kalaulah kita jawab secara logika kita,
tentu masih banyak logika orang lain yang akan membantahnya. Kalau pertanyaan itu dijawab dengan pengalaman yang kita peroleh, tentu ada segudang pengalaman orang lain yang dapat membantahkan. Namun ketika kita menjawab pertanyaan ini berdasarkan dinul Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam mempunyai suatu referensi utama, yakni Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Di mana di dalam Al-Quran itu selalu diawali dengan suratul Fatihah sebagai perambol atau induknya Al-Quran, atau umul Quran, atau garis-garis besar yang terdapat di dalam Al-Quran. Inilah merupakan satu jawaban yang pasti untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan mendasar tadi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Adapun pertanyaan pertama, siapakah kita? Dijawab oleh ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika mengawali suatu pekerjaan haruslah dengan kata basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, dan mengakhiri suatu perbuatan haruslah dibacakan dengan alhamdulillah, hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan hanya ajaran atau anjuran yang harus kita lakukan setiap hari sebagai bagian dari akhlak Islam yang tinggi, akan tetapi lebih daripada itu, kalau kita renungkan maknanya yang sangat dalam, mengisyaratkan sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Ketika kita mengawali sesuatu dengan basmalah, mengingatkan kita bahwa kita berasal, dan asal kita itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai atau mengakhiri sesuatu, selalu kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan mengingatkan kita ini kepada kita bahwa kita akan berakhir dan berakhirnya kita tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai makhluk. Karena di antara hukum yang berlaku pada makhluk adalah makhluk selalu terikat pada hukum awal. Sesuatu yang terikat pada hukum awal tentu pasti terikat pada hukum akhir. Sesuatu yang berawal pasti ini akan berakhir. Sesuatu yang berakhir pasti berawal. Dan itulah yang disebut sebagai makhluk. Sedangkan khalik Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang tidak berawal. Dan karena tidak berawal maka ia tidak berakhir. Karena itu kalangan filosof mengartikan bahwa Allah adalah zat yang maha ada. Ada sebelum yang ada ini ada, dan ada setelah yang ada ini tiada. Dengan ungkapan kata lain, wal awwalu wal akhiru. Allah itu ada tanpa mulai dan akhir tanpa penutup. Maka siapakah kita? Kita tidak lain adalah makhluk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau kita renungkan dengan seksama, Allah menciptakan kita dari tanah. Setiap hari kita menginjak tanah, dan suatu saat nanti kita akan terbatas, akan kembali berpisah antara roh dan jasad. Yang jasadnya dimasukkan ke liang lahat lubang tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita, yasba'u ala janazah salasatun wa ahlikum wa malikum wa amalikum. Yang mengantar jenazah itu ada 3 hal saja, yaitu ahlikum, keluargamu. Keluarga yang paling mencintai dan kita cintai hanya mengantar sampai di atas kuburan. Sedangkan ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, semuanya meninggalkan kita. Dan 3 langkah terakhir mulai kita masuk ke alam lain yang baru disebut dengan alam barzakh. Dan yang kedua yang mengantar kita ke kuburan adalah malikum, hartamu. Tetapi harta yang dibawa hanyalah 3 lapis atau 7 lapis kain kafan yang putih bersih yang menyelimuti badan, dapat bertahan paling lama 40 hari dan 40 malam. Karena lewat daripada itu boleh jadi habis dimakan rayap, dimakan semut, dimakan cacing tanah. Mula-mula binatang tanah itu memakan bagian harta yang kita bawa, kain kafan. Setelah kain kafan terkelupas habis, binatang itu pun memangsa kulit kita. Kulit pun terkelupas habis, lalu memakan daging kita. Daging pun akhirnya terkelupas habis, sampai sumsum pun tidak disisakan. Yang tersisa hanyalah tulang belulang. Ketika manusia menjadi tulang belulang, penghuni kubur, tidak ada lagi kegagahan yang nampak di situ. Tidak ada lagi kekuatan dan kekuasaan di situ. Berimpit dengan tanah yang tidak bisa dimaknai dengan materi lagi. Sedangkan yang ketiga, yang bermanfaat dan bermakna bagi kita adalah amalikum, yaitu amal kita yang selalu kita dapat faedahnya pada yaumul jazaa kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita,
idza mata ibni adama in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatan jariyah aw yantafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Seluruh anak Adam akan mati, akan meninggal, akan terputus amalnya. In qata amalu, akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, aw yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi siapakah kita ini sebenarnya? Kita hanyalah seorang makhluk awam yang mahfud dan dhaif yang berasal dari Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan satu saat nanti kita dipanggil kembali kepadanya. Hadirin kaum muslimin sekalian yang berbahagia, pertanyaan yang kedua adalah di manakah kita sekarang? Pertanyaan ini dijawab oleh ayat berikutnya. Kita sekarang berada dalam Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita sekarang berada dalam genggaman kasih sayang Allah, di bawah kekuasaan Allah yang menguasai hari kemudian. Maka kalau kita setiap hari bisa menghirup udara segar pemberian Allah, kalau kita pergi ke pantai misalnya, bisa melihat indahnya ombak bergumpal-gumpal menghempas pantai. Kalau menetap ke gunung, kita bisa menyaksikan gunung-gunung menghijau berpayungkan awan. Kalau kita melihat kuningnya hamparan sawah laksana permadani yang dihamparkan. Kita sekarang tengah berada dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saja Allah yang mempunyai seluruh dunia dan isinya ini mensyaratkan kepada kita bahwa kita bisa menghirup udara pada siang hari adalah para hamba-hambanya yang pada malam tadi qiyamul lail, hamba-hambanya yang melaksanakan salat malam, salat tahajud dan berdoa kepadanya. Maka habislah sudah pada pagi hari ini bagi hamba-hamba yang tidak melaksanakan qiyamul lail tersebut, tidak dapat lagi menghirup udara segar di pagi harinya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan yang bisa melihat ciptaan Allah adalah mereka yang matanya selalu basah karena menangis bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah, atau melihat ayat-ayat Allah, maka akan celakalah bagi mereka yang tidak beristighfar dan tidak melihat ayat-ayat Allah karena tidak Allah izinkan untuk melihat keindahan alam ciptaannya ini. Bahkan lebih daripada itu, besok di yaumil qiyamah, di yaumil jaza, kita masuk ke surganya Allah itu semata-mata karena kasih sayang atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita selalu berada dalam genggaman kasih sayang Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Nabi berpesan kepada kita, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di bumi, maka nanti Allah akan mengasihimu dari langit. Oleh karena itu, keluarga yang baik tentu keluarga yang sakinah, dan ternyata keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang selalu melestarikan nilai-nilai kasih sayang silaturahim selain dari nilai-nilai cinta yang dimilikinya. Karena itu, bila keluarga yang sakinah tentu dia mempunyai satu modal mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang sebagai spirit melestarikan silaturahim. Dan keluarga yang sakinah itu tentu punya putra-putri yang baik, putra-putri yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan selalu bermohon kepada Allah. Di antara doanya adalah Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku pada waktu kecil. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat yang bertabur kasih sayang. Masyarakat yang bertabur kasih sayang itu disebut masyarakat yang marhamah, yang punya spirit silaturahim yang tinggi. Dan ternyata Nabi pun diutus Allah Subhanahu wa taala ke pentas jagat raya ini adalah untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak akan kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya ayat 107. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, punya nilai-nilai silaturahim yang tinggi, bahkan nilai kasih sayang itu bukan hanya untuk manusia saja, bahkan bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk rahmatan lil alamin. Bagaimana Nabi diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmat untuk sekalian alam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, maka sebaik-baik ibadah itu adalah merefleksikan kepada kehidupan sosial untuk menunjukkan kepada akhlak kita masing-masing yang semakin karimah,
dan semakin terpuji di sisi masyarakat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang ketiga adalah apa tugas pokok kita di atas dunia ini? Ini dijawab oleh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok manusia diciptakan Allah kemancapada ini adalah untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah, mohon meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik, berbuat ihsan kepada ibu dan bapa. Oleh karena itu, anjuran ini mestinya menjadi tugas pokok kita menuju ke arah nasta'in, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan memohon meminta hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Allah menantang bagi hamba-hamba yang beriman, ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kepada aku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan doanya. Berdoa kepada Allah merupakan kewajiban bagi kita kepadanya. Astajib lakum, Allah akan perkenankan segala permohonan hamba-hambanya. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Asumsinya, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa dari hamba-hambanya. Rasulullah pun bahkan ketika yang kecil-kecil, ketika sandalnya putus, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadihi sayadkhuluna jahannama dakhilin, yang artinya orang-orang yang tidak pernah bermohon kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah bersimpuh kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah namakan dia sebagai manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang congkak, manusia-manusia yang tidak butuh kepada Tuhannya, dan Allah akan tenggelamkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin suka Allah kepada kita. Semakin menjauh dari Allah, tidak pernah meminta kepada Allah, semakin benci dan murka Allah kepada kita. Karena itu Nabi pernah berkata, doa adalah senjatanya orang-orang mukmin, senjatanya orang-orang beriman. Dan Nabi membuktikan melalui sejarah kita kenal bahwa Nabi pernah melakukan Umar bin Khattab ketika ia belum masuk Islam. Bukan dengan pedang, bukan dengan parang, tetapi dengan doa. Ya Allah, kata Rasulullah, masukkanlah salah satu dari Umar ini ke dalam barisan umat Islam. Maka masuklah Umar bin Khattab ke dalam barisan umat Islam ketika itu. Ketika Nabi menaklukkan kota Taif misalnya dengan kecongkakannya, Nabi datang ke sana bukannya disambut, tetapi disambit dengan batu sampai Nabi berdarah-darah. Sehingga Nabi kembali ke kota Mekah dan tidak patah semangat, dan beliau berdoa, Allahumma dini qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka. Mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Nabi menggunakan kekuatan doa menaklukkan kota Taif tanpa perang, tanpa pedang, tapi dengan doa. Siapa yang tidak percaya dengan doa, maka artinya dia tidak percaya dengan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah artinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah tugas pokok kita. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pula cara kita melaksanakan tugas pokok tersebut? Untuk melaksanakan na'budu dan nasta'in dijawab oleh ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Caranya adalah ikuti jalan yang lurus, jalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan lagi oleh para khulafaur rasyidin, dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'at tabi'in, kemudian diwariskan kepada para ulama. Ingatlah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus dari para nabi. Maka untuk melaksanakan na'budu dan nasta'in, hendaknya dekatilah para alim ulama, ikutilah ajarannya, kenali fatwa-fatwanya. Dengan seperti itu, insyaallah kita tetap berada pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa pula konsekuensinya, hukumannya terhadap tugas pokok tersebut? Kalau kita melaksanakan seluruh perintah Allah dengan baik, mengaku sebagai makhluk dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dilanjutkan oleh para generasi penerusnya, para ulama,
maka kita akan kelompok an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Yang disebut dengan nikmat itu adalah syai'un mulaimun fin nafsi wa tuhmaduhu aqibatuhu, sesuatu yang berawal dengan terpuji dan berakhir pula dengan terpuji. Ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini dengan ajaran Rasulullah SAW kita menjadi mulia. Kelak di akhirat pun kita menjadi hamba yang mulia insya-Allah di sisinya dan diridhoinya. Tapi kalau kita tidak mengaku sebagai makhluk Allah, kalau kita tidak merasa dalam genggaman kasih sayang Allah, kalau kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah untuk melaksanakan na'budu dan nasta'in itu kepada Allah, maka ada dua kemungkinan. Allah akan mengelompokkan kita al-maudud atau al-dhalin, kelompok manusia yang dibenci dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, kita bukan sama-sama membaca suratul Fatihah, bukan sama-sama merenungkan tafsir dari suratul Fatihah. Ini tertantang di depan kita adalah bagaimana cara kita menjadi Al-Fatihah yang berjalan. Rasulullah SAW, Nabi kita, kekasih Allah, kunci suksesnya adalah kana khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran, dan beliau menjadi Quran yang berjalan. Kalau kita sebagai umat yang menuju ke arah situ, mari kita mulai menjadi Al-Quran yang berjalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Pada Jumat ini kita merenungkan suratul Fatihah untuk menuju sebuah cita-cita menjadi Al-Fatihah yang berjalan. Dari Al-Fatihah itu yang berjalan itu kemudian menjadi Al-Quran yang berjalan hendaknya. Cara berpikir kita hendaknya cara Al-Quran, berucap kita dengan cara Al-Quran, gerak-gerik kita kendalikan dengan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman atau rambu-rambu dalam meniti kehidupan kita di atas dunia yang fana ini. Berangkat dari situ, mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi syafaat kelak di yaumul jaza, di yaumul mahsyar untuk kita bersama. Demikian khutbah kita pada kali ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.